Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin pemirsa AKTV yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah tahunan, yaitu ibadah saum. Pemirsa AKTV yang berbahagia, kalau kita membuka Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186, yang 183 sampai 185 Allah menjelaskan mulai dari wajibnya saum, diikuti dengan ketentuan-ketentuan saum, dan bagaimana kalau saum kita itu batal. Tetapi ayat 186 kalau kita lihat seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan ayat sebelumnya. Karena di ayat 186 Allah menjelaskan tentang berdoa. Dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku yang dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ujibu da'wata da'i dada'an fal yastajibuli. Apabila mereka berdoa, apabila mereka memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini berkaitan dengan doa, bukan lagi berkaitan dengan saum. Hadirin pemirsa AKTV yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah menjelaskan, Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'wata ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang saum sampai dia berbuka, apabila dia berdoa tidak akan ditolak. Artinya ketika kita saum, kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu akan diijabah. Hadirin waktu iman, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan doa yang diminta Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana Nabi SAW yas'alu rabbahul hidayat. Kebiasaan Nabi SAW selalu memohon kepada Tuhannya al-hidayah, petunjuk. Ungkapan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, ampunan, dan juga kecukupan. Hadirin waktu iman, hidayah atau petunjuk harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala gerak dan langkah kita tidak sesat.
Yang maksud di sini adalah hidayatuddin, petunjuk dalam agama. Karena sangatlah rugi ketika kita hidup dunia yang panah ini tanpa mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena setiap gerak dan langkahnya hanya mencari keuntungan dunia semata. Kalau saja tanpa hidayah agama ini. Kalau seandainya mereka jadi pejabat, mereka jadi penguasa, hanya mementingkan kepentingan keluarga, kroni-kroninya saja. Bagaimanapun caranya, semua kedudukan, semua fasilitas akan diberikan kepada kroni dan keluarganya saja. Karena tidak berpikiran mendapatkan hidayah tudin, hidayah agama ini. Maka akan rugilah kelak di akhirat. Maka pantas seandainya kita selalu memohonkan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Minimal dalam sehari itu 17 kali ketika kita sholat. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Hidayah, itulah yang kita mohonkan. Yang kita minta. Yang kedua, yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah adalah ketakwaan. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dijadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ujung ayat tersebut mengatakan, suku apapun, bangsa apapun, tetapi yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka apa yang diminta oleh Rasulullah menjadi pelajaran kita, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dijadikan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam setiap gerak dan langkahnya selalu berhati-hati. Ketika mau bicara, mereka berpikir dulu apakah pembicaraan itu menyakitkan atau tidak. Dalam beribadah juga mereka akan berhati-hati. Apakah ibadah yang akan dikerjakan ini ada contohnya? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Atau tidak? Karena ada peribahasa, lebih baik meninggalkan yang belum tahu hukum sunnah, tetapi melakukan yang bidah. Maka berhati-hati orang yang bertahu itu. Tidak asal melihat orang mengerjakan, dia mengerjakan. Kalau tanpa tahu dasarnya. Karena ketika kita ibadah, harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah melakukan haji wada, Rasulullah khutbah kepada manusia. Ya ayuhanas, ini qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihima falan tadilu abada. Kitaballah wa sunnatu rasulih. Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan untukmu apabila engkau berpegang teguh kepadanya, falan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatu nabihi, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi itu Al-Hadis. Maka ketika kita beribadah, kita melakukan amal soleh, orang yang bertakwa akan mencari apakah ada enggak dalil Al-Quran, apa ada enggak dalil Al-Hadisnya. Itu pun yang sahih. Maka mereka baru akan melakukan ibadah. Orang-orang takwa itu ketika ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Yang ketiga, yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ampunan. Kita tahu manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka layak dan pantas kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa manfaatnya punya jabatan tinggi?
Apa manfaatnya kalau saja menjadi orang yang kaya, tetapi dosa tidak diampuni? Maka pantas, layak, selalu kita mohon kepada Allah ampunannya dari dosa, baik yang terasa ataupun tidak terasa, yang besar ataupun yang kecil. Yang keempat, yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ghina, kecukupan. Karena kalau saja kita banyak harta, tapi tidak cukup, sangatlah rugi. Kalau kita banyak harta tidak cukup, maka akan mencari peluang-peluang untung, kalau peluang yang halal. Ini peluang-peluang yang haram juga diterus dilakukan karena tidak cukup. Maka kita memohon kepada Allah al-ghina, kecukupan. Cukup harta, cukup ilmu, bahkan cukup amal untuk menghadapi hari yang akan datang. Hadirin pemirsa AKTV yang berbahagia, sekali lagi marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Doanya pendek, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah atau petunjuk, ketakwaan, dan juga ampunan serta kecukupan. Mudah-mudahan ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik di bulan Ramadan ini, Allah mengabulkan kita, doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa AKTV, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.